Di kaki pegunungan Lingnan, di sebuah desa yang bahkan tak dicantumkan pada peta kekaisaran, mengalir sungai tua bernama Lianjiang. Airnya bening di musim panas, bergemuruh di musim hujan, dan diselimuti kabut tipis setiap dini hari. Di sanalah hidup seorang pria muda bernama Mingze, penjaga perahu satu-satunya di desa itu. Ia tinggal sendiri di perahu kayu tua yang usang. Ia kehilangan orang tuanya sejak kecil karena arus bandang yang menelan kampung sebelah. Sejak saat itu ia berbicara pada sungai, bukan karena gila, tapi karena hanya sungailah satu-satunya yang tetap tinggal bersamanya sepanjang hidup. Setiap hari Mingze mengantar orang menyeberangi Lianjiang. Ia tak banyak bicara tetapi ramah dan murah senyum. Namun di balik itu ia menyimpan sunyi yang panjang dan luka yang dalam. Ia tidak pernah meninggalkan sungai. Ia tidak pernah jatuh cinta. Sampai malam badai datang. Langit menghitam, petir menyambar, dan angin memecah gelombang. Perahu-perahu kecil terbalik. Rumah-rumah di tepi sungai diterjang ombak, tapi Mingze tetap bertahan di perahunya. Dan saat fajar tiba, badai mereda, kabut turun perlahan di tepian sungai. Ia menemukan seorang gadis tergeletak tak sadarkan diri. Tubuhnya dibalut sisik keperakan yang perlahan menghilang seiring sinar matahari menyentuh kulitnya. Namanya Lien. Begitu ia memperkenalkan diri dengan suara lirih seperti desir angin. Ia tak tahu dari mana datangnya. Katanya ia tersesat dari rumahnya di balik pusaran air. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang paling hidup bagi Mingze Lien. Tinggal di perahu. Ia tak pernah makan nasi, hanya minum air sungai. Ia jarang berbicara tapi selalu tersenyum. Rambutnya panjang, hitam kebiruan dan sering terlihat basah meski tak ada hujan. Tubuhnya dingin, matanya jernih, dan ia senang menyentuh permukaan air seperti menyapa temannya sendiri. Mingze tahu ia bukan gadis biasa, tapi entah kenapa hatinya tak takut. Sebaliknya hatinya hangat untuk pertama kalinya. Ia membuatkan tempat tidur dari tikar rumput. Ia membacakan puisi dari kitab tua. Ia menenun jaring dan mengukir bunga dari kayu untuk gadis itu. Dan malam-malam mereka dihabiskan menatap bulan, duduk berdua dalam diam. Namun cinta antara dua dunia jarang diberi izin untuk tumbuh. Suatu malam seorang pendeta tahu dari kota melewati desa. Ia melihat Lien dan matanya membelalak. Ia berteriak kepada warga, "Kalian hidup bersama siluman air. Ia akan membawa musibah. Ia akan menyerap keberuntungan kalian. Ia harus diusir." Warga panik, obor dinyalakan. Anak-anak dikumpulkan, semua datang ke dermaga. Tapi Mingze berdiri di depan perahunya, merentangkan tangan. Tubuhnya gemetar tapi matanya penuh keberanian. Jika dia memang siluman, maka biarlah aku yang binasa. Tapi selama dia tidak menyakiti siapapun, dia bukan musibah. Dia satu-satunya yang membuatku hidup. Namun keramaian itu membuat Lien ketakutan. Dan sebelum siapapun bisa menahan, ia sudah melompat ke sungai. Tubuhnya berubah menjadi arus keperakan yang menyala dalam gelap. Ia tenggelam dan menghilang tanpa jejak. Yang tertinggal hanyalah sisik perak kecil di tangan Mingze. Hari-hari berikutnya terasa lebih sepi dari sebelumnya. Perahu itu tetap mengambang. Sungai tetap mengalir. Tapi hati Mingze telah karam. Ia tak lagi bicara, hanya mendayung sendiri, menyusuri sungai, memanggil nama Lien di setiap lengkung arus, di setiap bayangan bulan yang memantul. 5 musim berlalu. Hingga suatu pagi warga desa menemukan perahu tua itu hanyut tanpa pengemudi. Di dalamnya hanya ada tikar yang tertata, bunga liar kering, dan semangkuk air yang memantulkan langit pagi. Di dekat kemudi ada satu ukiran kayu kecil. Wajah seorang gadis tersenyum dalam diam. Sejak hari itu, setiap malam bulan purnama, orang-orang bersumpah melihat 2 bayangan duduk berdua di perahu bayangan di tengah sungai, tertawa pelan sambil memandang bulan. Ada yang percaya itu hanya mimpi, ada yang bilang itu hanya ilusi kabut. Tapi bagi mereka yang pernah mencintai dan kehilangan, mereka tahu